Kalau baik akidahnya, tidak ada yang sesat tuh Pak. Sebab dimanapun yang azab umat Islam aja, banyak yang menyiap-siapkan diri di malam nisfu Sya'ban. Padahal hadisnya siap untuk disanakan. Jangan seperti pernah seorang penceramah di bulan yang lalu dia bilang haram. Pas di bulan ini dibilangnya halal. Lalu seorang jemaah bilang, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya nak klarifikasi. Kalau saya tidak salah, bulan lalu Ustaz bilang halal. Sekarang Ustaz bilang haram. Yang benar yang mana Ustaz? Marah Ustaznya. Bapak yang tidur tuh katanya. Iya, bapak yang tidur katanya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bilang aja bisa aja kita tersilap. Ya, daripada akhirnya bapak nanti lari dari majelis ini. Saya tinggal bilang aja, mungkin saya yang salah ucap atau bapak yang salah dengar. Kan selesai kan? Dua-duanya ada bagian. Saya mungkin salah ucap atau bapak mungkin salah dengar. Kira-kira tersinggung juga? Enggak kan? Tapi kalau langsung dituduh, bapak yang tidur, terkejut lah dia. Awak Ustaz masih umur-umur 30-an masih kan? Nah, dia sudah umur 60-an. Jadi harus pandai-pandai juga Ustaz ya. Jangan gitu. Saya juga pernah mengaji di suatu tempat, ada juga yang kritik seperti itu. Kan saya bilang orang-orang liberal itu menganggap semua agama itu benar. Gitu. Lalu ada bapak itu bilang, dia orang berwawasan tinggi juga, sarjana juga dan punya pejabatan yang mentereng juga di suatu lembaga. Lalu dia bilang, Ustaz, mohon maaf katanya. Dia sudah minta maaf, maka kita terima maafnya kan. Mohon maaf Ustaz. Yang menurut yang saya baca, mereka bukan mengatakan semua agama benar Ustaz, tapi mengatakan semua agama itu baik. Nah, awak ada penjemaah nih kan, gimana antum kira-kira? Tersinggung? Harus pandai-pandai lah saya. Saya bilang begini, mungkin yang Bapak baca tidak yang saya baca. Dan mungkin yang saya baca bukan yang Bapak. Selesai. Dia baca kitab lain, saya baca kitab lain. Yang penting kita masing-masing baca. Jadi gimana? Apakah dua-duanya ditolak atau dua-duanya diterima atau bisa digabungkan? Maka saya katakan perkataannya seluruh agama itu baik. Berarti kan umum, general. Baik akidahnya. Kalau baik akidahnya tidak ada yang sesat tuh Pak. Berarti kalau tidak ada yang sesat berarti membenarkan akidahnya. Berarti sama mengatakan seluruh agama itu baik dengan mengatakan seluruh agama itu benar. Kecuali dia khususkan. Ya, bahwa yang baiknya dari sisi nilai-nilai ini. Kalau sudah khususkan situ, baru kita katakan bahwasanya itu betul. Rata-rata agama menyuruhkan untuk berkasih sayang, saling menghormati dan seterusnya. Kalau itu tidak apa-apa. Tidak salah itu. Ustaz ya. Cuman betul atau tidak pelaksanaannya kayaknya awak aja yang penyayangnya, orang lain tak ada yang sayang sama kita. Sebab dimanapun yang azab umat Islam aja, umat Islam berkuasa tidak ada yang azab. Betul kan? Dimanapun umat Islam mayoritas selalu umat Islam penyayang. Karena memang orang Islam itu kalau serius beragamanya pasti aman orang agama lain buatnya. Ya, hidup berdampingan. Kalau sudah perang itu urusan lain. Saya masa damai di waktu perang mana ada? Ya, maaf ya saya tidak mau bunuh Anda bunuhlah saya, tidak ada cerita. Kalau sudah ceritanya ke perang. Tapi kalau di waktu damai kita paling salah. Kita pantang berkhianat. Umat Islam tak boleh berkhianat. Tapi orang lain selalu mengkhianati kita. Perjanjian. Tapi kalau sudah perang, Ustaz, saya pakai bendera putih aja lah katanya kan. Peganglah leher saya, tidak bisa. Kalau sudah perang, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kalau sudah bab perang, kita harus bersiap memang. Harus siaga. Tapi kalau damai, kita paling damai. Kemanapun untuk pergi, pasti umat Islam paling disenangi oleh umat-umat yang lain. Kemanapun.
dia kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Orang yang dalam penyakit, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ya, orang muslim kan banyak juga, banyak penyakit hatinya kan. Kena virus-virus tadi, Allah musta'an. Baik Syekh, qala hadatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl, telah menceritakan kepada kami Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl qala hadatsana Mahbub ibn Abdurrahman Al-Qadhi, telah menceritakan kepada kami Mahbub bin Abdurrahman Al-Qadhi hadatsani Abu Bakar bin Ahmad ibn Mahbub, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Ahmad ibn Mahbub qala hadatsana Ahmad ibn Hammuyah, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hammuyah. Taib qala hadatsana Abu Abdurrahman Al-Abbasi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Abbasi qala hadatsana Muhammad ibn Salam Muhammad ibn Salam Al-Bikandi qala sa'altu Abdullah bin Mubarak, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah Mubarak imamun a'immatis sunnah. Beliau seperti kata Ibnu Hajar, jumi'a fi jami'u khisalil khair. Ini pribadi, orang ini, ulama besar ini, seluruh sifat kebaikan tersimpul pada dirinya. Ini kesaksian dari seorang Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Taqrib. Ini tidak perlu dicari lagi bagaimana hafalannya, gimana thiqahnya, gimana. Semuanya, semua khisal kebaikan ada pada dirinya. Pemurah, pemberani, pemaaf, senyum, perhatian, semuanya. Jadi susah menghitung kebaikannya. Dia berkata, Abu Muhammad bin Salam Al-Bikandi bertanya, saya bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak, fi nuzuli lailatin nisfi min Sya'ban, tentang turunnya Allah di malam pertengahan Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Faqala Abdullah, ya dha'if lailatan nisf. Ini turunnya Allah di malam pertengahan Sya'ban itu lemah hadisnya. Baik, yanzilu fi kulli laila. Yang sahih turun setiap malam. Ini pas yang dhaif ini banyak yang siap-siap di nisfi Sya'ban ini kan, itu kan subhanallah. Yang anehnya kaum muslimin dan muslimat, banyak yang menyiap-siapkan diri di malam nisfu Sya'ban, padahal hadisnya dhaif. Tapi tidak mau bersiap di pertiga malam terakhir, padahal hadisnya sahih. Itulah permainan syaitan kepada kita. Ya. Lalu kadang-kadang berusaha pula untuk mengambil pendapat ulama yang menghasankan hadis itu. Ala kulli hal, memang ada yang menghasankannya, tetapi yang jelas sahih ditolak. Yang masih diragukan sahihnya dicari-cari. Faqala ar-rajul, laki-laki itu bertanya lagi, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yakni kunyahnya Abdul Mubarak Abu Abdurrahman, kaifa yanzil? Bagaimana pula turunnya? Ini orang selalu kan begitu tuh. Kalau udah mulai tidak masuk akalnya pasti gara-gara kaifanya tadi. Gara-gara kaifanya tadi. Nah, di sini tetap permasalahan selalu. Kaifa yanzil? Bagaimana pula dia turun? Mustahil itu dalam akal, kan itu lagi. Nah, sebab terbayang turunnya makhluk. Alaysa yakhlu zalikal makan minhu? Bukankah kalau dia turun kosong tempat itu? Nah, kosong, kan itu lagi kan. Kita bilang, kamu percaya nggak dengan tempat itu pada? Kan dia tidak percaya dengan tempat tuh. Lalu kok pakai hujah dengan kekosongan itu? Jelas ya? Tadi kan dia tidak percaya di atas. Terus di mana pula kosong di atas? Dia antum aja tidak percaya dia di atas. Nah, jadi dia bertanya juga, bagaimana kan kosong nanti tempat di atas? Apa jawaban Abdullah ibn Mubarak? Yanzilu kaifa yasha. Allah turun menurut yang dia kehendaki. Tidak bisa kita pikirkan lah. Kalau pikir pasti menolak kita. Tidak masuk akal dong. Gimana tidak masuk akal? Tidak ada bukti fisiknya. Tidak akan masuk akal. Antum teliti sampai kemana? Tidak akan masuk akal. Karena tidak ada padanannya. Wa fi riwayatin ukhra li hadhil hikayah, dalam riwayat lain dalam hikayat ini, anna Abdullah bin Al-Mubarak qala lirrajul, ya, bahwa Abdullah Mubarak berkata pada laki-laki yang bertanya itu, idza ja'akal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asghi lahu. Kalau datang kepadamu hadis dari Rasulullah SAW,
Tidak peduli mutawatir atau ahad. Kan dia sebut hadis secara mutlak, tidak syaratnya mutawatir. Yang penting sahih dari Nabi SAW. Dia tadi menolak hadis nisbi karena dhaif tadi kan. Sekarang dia hadisnya sahih. Kalau datang hadis Rasulullah SAW, dengarkan, ikuti. Jangan didebat. Jangan didebat. Karena Rasul tidak boleh didebat. Yang penting kamu paham tidak makna nuzul? Paham. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Apa buktinya? Tidak ada tafsiran yang lain dalam hadisnya. Tidak ada pula tafsir yang lain dalam perkataan sahabatnya yang murni ahli sunnah. Di zaman sahabat murni ahli sunnah, tidak ada aliran. Kalau di kita campur-campur. Campur. Karena memang hobinya minum es campur. Es dimakan kalau kita, bukan diminum lagi. Ya kan es dimakan. Kan makan es campur, bukan minum es campur. Itu masalah. Anda banyak berubah-ubah. Harusnya es diminum, kan bukan dimakan. Akhirnya kenyang sebelum makan. Jelas ya? Alhamdulillah. Waktu habis ya. Hah? Tutuplah dulu ya. Tutuplah dulu, enggak usah lama-lama. Kasihan mah tuan-tuan ini visanya ada yang terbatas kan. Iya, visanya terbatas. Nanti kalau lambat pulang ditanya oleh pengeluar visa. Ngantar Menteri Dalam Negeri kan, apa lambat pulang begitu. Nah, oleh sebab itu kita cukup sampai sini dulu. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah tidak lama, 2 pekan cuma. 2 pekan. Insya Allah Ta'ala. Masih berkaitan dengan masalah ini. Dan akan lebih detail dijelaskan oleh Abdullah Mubarak dan selainnya seperti yang akan diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni sampai waktunya insyaallah. Bersabar dulu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.